warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Suci Cahyani. Saya jurusan Manajemen Malam 2, mendapatkan tugas dari Bapak Yusrizal untuk menjelaskan tentang e-commerce dalam pelajaran pengantar teknologi informasi. Nah, dari judulnya aja tentang e-commerce ya kan. Pasti teman-teman yang belum tahu pasti juga nanya dong, e-commerce itu apa. Nah, di sini Suci akan menjelaskan tentang e-commerce dan kelebihan e-commerce dan kekurangan e-commerce itu sendiri. Ada juga kayak contoh-contoh e-commerce itu apa aja. Nah, e-commerce itu adalah aktivitas jual beli yang dilakukan melalui elektronik. Nah, biasanya itu kan kayak melalui media televisi atau juga telepon. Tapi untuk saat ini e-commerce juga ada di media internet loh. Mah, apa aja sih media internet itu? Pasti teman-teman pasti pernah dong kayak jual beli atau membeli barang di kayak di Instagram, di Shopee, di Lazada atau juga di Bukalapak dan sejenisnya itu. Nah, itu termasuk salah satu dari media e-commerce loh, teman-teman. Oke. Nah, di sini Suci akan menjelaskan manfaatnya dan kelebihan kekurangan dari e-commerce itu sendiri. Baik, sebelum Suci menjelaskan tentang e-commerce ini lebih dalam, Suci akan menceritakan sedikit tentang e-commerce yang berkembang di Indonesia saat ini. Nah, industri e-commerce belakangan ini sangat pesat di Indonesia, bahkan Indonesia ini adalah salah satu negara yang pertumbuhan e-commerce-nya tercepat dari 10 negara di dunia. Kenapa gitu kan, sampai benar-benar e-commerce ini salah satu kebutuhan kita gitu. Nah, pada tahun 2018 itu sendiri, e-commerce di Indonesia memiliki pertumbuhan 78% dari angka pertumbuhan 17,7, diantaranya merupakan transaksi pembelian tiket pesawat dan pemesanan hotel. Itu seperti kayak Traveloka dan sejenisnya. Selain itu, pembelian pakaian dan alas kaki menyumbang 11,9%, sedangkan 10%-nya berasal dari kosmetik dan produk kesehatan. Itu seperti kayak Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain-lainnya. Nah, dinilai dari statistik tersebut, memiliki sebuah situs e-commerce tentunya akan sangat menguntungkan bagi kita, bagi untuk yang memulai usaha atau yang sudah mempunyai usaha gitu untuk memasuki dunia e-commerce ini. Nah, apalagi e-commerce ini menawarkan banyak manfaat. Kalian ingin tahu kan manfaatnya apa aja tentang e-commerce? Suci akan jelasin. Baik, di sini Suci akan menjelaskan manfaat dari e-commerce itu sendiri. Yang pertama, ada jangkauan yang luas. Sebagian pemilik toko konvensional Anda hanya dapat menjangkau pembeli dari daerah yang sama. Nah, lain halnya jika Anda memiliki sebuah website e-commerce. Dengan demikian, pembeli dari berbagai penjuru negeri dapat melakukan transaksi di toko Anda. Nah, contohnya aja nih, kalian buka toko pakaian atau toko sembako gitu, kosmetik dan lain-lainnya tuh di daerah kalian aja gitu, di toko di daerah kalian aja. Pasti pembelinya juga orang-orang situ kan, nggak sampai keluar daerah gitu. Nah, bedanya kalau kalian di e-commerce ini, kalian bisa mengenalkan produk kalian dan memasarkan produk kalian tuh sampai ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri loh teman-teman. Jadi tuh produk kalian tuh bisa dikenal oleh banyak orang gitu. Nah, yang kedua juga tidak dibatasi oleh waktu. Toko di dunia nyata bisa beroperasi selama 24 jam sehari. Tetapi biaya untuk mendukungnya pun agak sangat besar ya. Melalui internet, pembeli tetap dapat mengakses dan membeli dari toko walaupun Anda itu tertidur lelap. Nah, di sini menjelaskan bahwa kalian itu kalau menggunakan e-commerce itu kalian bisa mengatur waktu sesuka kalian gitu, nggak berpatokan dari pagi sampai malam. Nah, jadi itu sesuka kalian tuh mau kerja dari jam berapa sampai jam berapa, pokoknya membatasi diri kalian sendiri gitu, nggak berpatokan dari pagi sampai malam. Nah, jadi itu sesuka kalian tuh mau kerja dari jam berapa sampai jam berapa, pokoknya membatasi diri kalian sendiri gitu. Terus itu kalian juga berjualan bisa dengan tiduran atau lagi ngumpul sama teman, kalian juga bisa gitu, atau aktivitas lainnya. Jadi kalian tuh nggak berpatokan di toko terus gitu. Yang ketiga, ada biaya yang lebih murah. Biaya operasional lapak online sangat rendah dibandingkan toko berbentuk bangunan.
setidaknya Anda tidak perlu memikirkan gaji karyawan, sewa bangunan, dan serta ongkos listrik. Nah, benar sekali teman-teman. Kalian di sini tidak perlu membayar sewa bangunan. Nah, kalian juga tidak perlu membayar listrik. Nah, kalau untuk karyawan sih, kalau menurut Suci sih agak penting. Kalau misalnya usaha kalian udah maju, sudah kayak nggak bisa kehandle lagi, kalian bisa sih kayak merekrut karyawan untuk bantu-bantu kalian kayak gitu. Tapi kalau misalnya untuk bangunan dan untuk kayak listrik itu sih bisa menghemat keuangan kalian juga gitu. Palingan kalian cuma modal paket internet atau wifi di rumah aja gitu. Baik, selanjutnya adalah tidak perlu stok barang itu sendiri. Dalam industri e-commerce, Anda bisa menjadi seorang dropshipper. Teknik pemasaran ini memungkinkan Anda berjualan tanpa memiliki stok barang banyak-banyak atau mempunyai stok barang itu sendiri. Nah, ketika order datang, Anda tinggal menuliskan kepada produsen barang yang diinginkan. Nah, contohnya nih, kalian bisa jadi reseller. Misalnya kayak outshop lain, mereka membutuhkan reseller, kalian juga bisa ngambil stok barang dari outshop lain itu dan kalian jualkan lagi atau meneruskan kepada produsen yang membeli barang itu sendiri, seperti itu. Ibaratnya kalian jadi reseller gitu. Nah, selanjutnya ada kemudahan mengelola transaksi dan pengiriman. Dengan memiliki toko online, Anda tidak perlu lagi memikirkan bagaimana sih cara transaksi dan pengiriman barang secara mudah. Kini sudah ada berbagai layanan pembayaran elektronik yang dilakukan melalui internet. Selain itu juga kalian bisa melacak barang kalian itu secara online. Nah, contohnya aja nih, di sini ada BCA Maybank dan ada kayak bank-bank lainnya di sini. Nah, selain itu kalian tuh nggak perlu lagi keluar rumah untuk ke bank mengecek uang kalian itu udah masuk dari konsumen atau belum. Dan kalian juga nggak perlu capek-capek dari ke rumah keluar ke bank itu untuk transaksi transfer gitu. Jadi kalian tuh bisa langsung dari aplikasinya aja gitu. Nah, lalu ada juga barang kiriman dapat dilacak secara online. Nah, kalian juga bisa melacak kiriman itu dari website yang ada di sini. Nah, lalu di sini ada kerja dari manapun. Nah, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, toko Anda dapat diakses kapanpun. Oleh karena itu, Anda pun dapat menjalankannya dari mana saja dan asal memiliki perangkat dan koneksi yang memadai. Nah, seperti kan kayak Suci tadi jelasin ya, kalian tuh bisa sambil tiduran, atau lagi ngumpul sama teman, atau lagi ngapain deh aktivitas yang lain gitu, kalian bisa dapat berjualan juga gitu, atau membeli juga melalui media elektronik gitu. Asalkan tuh kalian mempunyai paket internet atau internet yang memadai gitu, jangan yang nge-lag gitu. Nah, seperti itu. Lalu sini Suci akan menjelaskan lagi kekurangan dan kelebihan dari e-commerce. Yang pertama, pelayanan terhadap pelanggan lebih baik. Yang kedua, hubungan dengan pemasok dan masyarakat keuangan menjadi lebih baik. Yang ketiga, pengembalian atas investasi pemegang saham dan pemilik yang meningkat. Yang keempat, aliran pendapatan baru yang mungkin lebih menjanjikan yang tidak bisa ditemui di sistem transaksi tradisional. Yang kelima, ada dapat menikmati pangsa pasar. Yang keenam, menurunnya biaya operasional. Yang ketujuh, melebarkan jangkauan. 8, meningkatkan customer loyalty. Yang kesembilan, meningkatkan supplier management. Nah, kekurangannya adalah yang pertama, ada kehilangan segi finansial secara langsung karena ada kecurangan. Nah, yang kedua, pencurian informasi rahasia yang berharga. Yang ketiga, kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Kesalahan ini bersifat kesalahan non-teknis seperti listrik yang tiba-tiba padam. Yang keempat, kehilangan kepercayaan dari para konsumen. Yang kelima, kerugian yang tidak terduga. Yang keenam, ada hacking atau peretasan pada sebuah situs. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau bahasa yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.